Masa pendukung Masinton Pasaribu menduga Kiedi Pasaribu dan Darwin Sitompul yang menemui Ketua KPUD Tapanuli Tengah akan melakukan intervensi atas berkas persyaratan pendaftaran Masinton Pasaribu. Kabupaten Tapanuli Tengah sebentar lagi akan memiliki pemimpin baru. Beliau adalah Masinton Pasaribu bersama wakilnya Mahmud Effendi. Setelah melewati proses demokrasi dan pemilihan umum, pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi usungan PDIP untuk sementara unggul di Tapanuli Tengah. Melansir dari jagasuara2024.org, pasangan dengan nomor urut 2 tersebut memperoleh suara 53,99% dari pesaingnya Khairul Kiedi Pasaribu. Darwin Sitompul memperoleh suara 46,01% yang diusung oleh Kim Plus, yakni Nasdem, Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Perindo, dan PBB. Keunggulan ini terasa istimewa bagi Pak Masinton Pasaribu dan juga wakilnya Mahmud Effendi. Pasalnya jalan Masinton di Pilkada Tapteng tak mudah. Berikut ini proses yang harus dilalui oleh Masinton Pasaribu untuk maju pada Pilkada Tapteng 2024. 1. Nyaris ditolak mendaftar oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tapanuli Tengah nyaris menolak pendaftaran pasangan calon Masinton Pasaribu, Mahmud Effendi saat mendaftar pada tanggal 14 September 2024. Ini sebenarnya yang memperjuangkan jangan sampai ada kotak kosong gitu. Keputusan MK yang terakhir itu malah justru sangat didukung dan diapresiasi oleh PDI Perjuangan, termasuk Ibu Ketua Umum gitu. Prosedurnya aja kita rusak, gimana kita menemukan demokrasi yang substansi dan hakiki kepada rakyat ini? Kebrutalan ini dimulai oleh penyelenggara. Dan itu terjadi hari ini. Dan saudara-saudara sebagai pimpinan tertinggi tidak mengambil sikap terhadap itu dan tidak memberikan kepastian. Penolakan itu karena partai pengusung belum mendaftarkan Masinton dan Mahmud melalui Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sarma Huta-Julu menyebut pendaftaran ke SILON oleh PDIP dan Partai Buruh terkendala. Dirinya menyebut pihaknya meminta agar pasangan Masinton Mahmud didaftarkan secara manual. Namun jika pendaftaran secara manual ditolak, Sarma menyebut pihaknya meminta agar ada berita acara penolakan itu. Pak Masinton juga sempat marah ke KPU saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 10 September lalu. Awalnya anggota Komisi 9 ini memprotes KPU Republik Indonesia lantaran KPU Tapanuli Tengah tak menerima berkas pendaftarannya di masa perpanjangan karena terkendala akses SILON. Pekerjaan apa kalian dibayar triliunan anggaran tadi, berapa puluh triliun itu? Bila perlu, kita evaluasi KPU ini ke depan penyelenggaraannya, nggak boleh lagi begini Pak. Ia juga mengaku tak mendapatkan berita acara penolakan pendaftaran. Penolakan kedua juga terjadi saat ingin mendaftar ke KPU. Pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Sarma Huta-Julu mengatakan proses pendaftaran Masinton Mahmud sempat diwarnai perdebatan panjang karena ada anggota KPUD Tapanuli Tengah enggan menandatangani berita acara pendaftaran. Padahal kata Bu Sarma, paslon sudah memenuhi semua persyaratan. 2. Dilaporkan ke polisi. Calon Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dilaporkan ke polisi oleh Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah, Kamelia Neneng Susanti atas dugaan kasus kekerasan. Adapun Kamelia mengaku dianiaya Masinton dengan menarik kerah bajunya hingga sejumlah kancing baju terlepas. Dalam laporan polisi disebut bahwa perkaranya adalah Masinton yang menarik baju Kamelia hingga kancing bajunya terlepas. Selanjutnya Kamelia pun dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh tim penasehat hukum pasangan calon Bupati Tapteng, Masinton Mahmud. Kamelia dilaporkan atas dugaan menebar berita bohong atau hoax yang mengakibatkan pencemaran nama baik Masinton. Kata Joko Pranata Situmeang selaku tim penasehat hukum Masinton Mahmud. 3 rumah tim sukses dibakar.
Sebuah warung nasi tim pemenangan paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu Mahmud Effendi Lubis, hangus dibakar oleh orang tak dikenal. Satreskrim Polres Tapteng langsung melakukan olah TKP setelah Raju Firmanda Huta Galung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tapteng. Di lokasi ditemukan barang bukti berupa BBM jenis Pertalite dalam kemasan botol aqua dan sebuah topi diduga milik OTK pelaku pembakaran serta sejumlah barang bukti lainnya. Pak Masinton Pasaribu berpendapat ini semua rangkaian yang berlangsung secara sistematis. Kasus ini tidak bisa dilepaskan. Ini bukan sebuah peristiwa biasa, tapi peristiwa yang terencana. Pak Masinton menegaskan tetap mendampingi Raju Firmanda Huta Galung agar kasus percobaan pembakaran rumahnya secepatnya terungkap dengan jelas dan terang. Tentu, semua rangkaian proses ini adalah bagian yang tersistematis dari kelompok yang tidak ingin ada pasangan calon lain di Pilkada Tapteng. Hal itu sudah terbukti sejak awal paslon Mama mendaftar di KPU. Kemudian diciptakan pula isu-isu SARA serta penyebaran berita-berita hoax. Bahkan kader PDIP sendiri disusupkan untuk melakukan upaya pembunuhan karakter pasangan Mama. Namun rakyat Tapteng sudah tahu perilaku busuk dan perilaku intimidatif tersebut. Masinton menambahkan, harus menang kita, Pak. Harus menang. Harus menang kita, Pak. Menang kita, Pak, ya. Balan pun itu balan. Ya. Jadi baru balik. Ya. Semangat Ibu ya. Banyak cobaan. 4. Hampir digebukin saat debat. Masinton Pasaribu, calon Bupati Tapanuli Tengah, didorong dan nyaris digebuk di atas panggung saat debat kandidat. Dari video yang beredar, calon Bupati Tapanuli Tengah Khairul Kiedi Pasaribu dan Darwin Sitompul mendorong Masinton Pasaribu di atas panggung. Kericuan ini terjadi setelah salah satu pendukung Cabup nomor urut 1, Khairul Kiedi Pasaribu, diduga melontarkan ejekan kepada Masinton. Ucapan tersebut memicu reaksi dari pendukung Masinton yang berteriak protes dan memperburuk situasi. Akibatnya, ketegangan semakin meningkat hingga nyaris terjadi bentrok fisik antara kedua pihak. Meskipun ketegangan sempat memanas, kericuan akhirnya dapat diredam setelah sekitar 20 menit. Proses debat Pilbub Bupati Tapanuli Tengah 2024 pun dilanjutkan dengan aman hingga selesai.